Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari di sini adalah ketika kita diminta mempersenjatai pikiran kita berkaitan dengan penderitaan Tuhan Yesus Kristus adalah kita punya self control. Kita punya penguasaan diri. Mari kita baca definisinya. 1, 2, 3, iya. Menahan diri untuk tidak melakukan apa yang kita ingin. Menahan diri. Setiap kita punya ingin. Maka dalam konteks 1 Petrus 4 ayat 7a, kita pun diajarkan untuk punya penguasaan diri. Ya, berkaitan dengan nilai daripada penderitaan itu sendiri. Manusia wajar kalau kita punya ingin. Tapi kita bukan diperbudak oleh keinginan. Kita tidak pernah diperbudak oleh apa yang kita ingin, hanya memuaskan pikiran, mata, dan yang lain-lain. Karena kita mau diperbudak oleh kehendak Allah. Nah, di dalam bagian ini, Yesus menahan diri. Dia waktu dihina, waktu dipermalukan, disalib. Bisakah dia mengeluarkan kuasa melalui mulutnya? Maka bala tentara orang Romawi yang menghina dia. Bukan kau yang berkata, bait Allah engkau akan rubuhkan dan 3 hari nanti akan kau bangun. Tuhan marah, tiup. Langsung terlompat berkilo-kilometer. Bisa gak? Bisa. Dia menguasai diri. Nah, di dalam bagian ini saudara, penguasaan diri itulah yang ingin diajarkan Rasul Petrus kepada kita. Persenjatai pikiranmu dengan penguasaan diri. Jangan kau punya emosi yang tidak suci. Jangan kau punya kata-kata yang tidak membangun. Dan jangan kau punya sikap yang arogan, yang akhirnya menjadi batu sandungan. Nah, di dalam bagian ini, kita akan melihat nanti 2 Timotius 4 ayat 5 nanti kita baca. Di situ diajarkan kita harus punya nilai penguasaan diri di dalam segala sesuatu, berkaitan dengan penderitaan, berkaitan dengan pemberitaan Injil dan yang lain. Nah, di sini kita akan melihat dulu 3 hal yang diajar untuk kita punya penguasaan diri melalui pikiran, lidah, dan mata. Pikiran Yesus tidak pernah ngaco. Pikiran Yesus selalu pikiran yang indah, yang benar, yang suci, yang mulia, yang adil. Lidah dia selalu berkata-kata yang benar, yang mengandung damai, yang punya nilai kegunaan untuk manusia melihat akan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Matanya adalah mata yang suci, tidak pernah melihat orang untuk menghina, tapi melihat orang berdasarkan belas kasihan Tuhan. Jadi di dalam 3 aspek ini, Yesus memiliki penguasaan diri. Pikiran, lidah, dan mata. Berkaitan dengan orang-orang yang selalu menghina dia, mempermalukan dia. Jadi kita akan melihat di dalam ayat ini 2 Korintus 10 ayat 5b, Amsal 21 ayat 23, Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca terlebih dahulu bagian ini. 2 Korintus 10 ayat 5, khususnya nanti ayat yang 5b, tapi kita baca dari atas sampai bawah. 1, 2, 3, iya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pernahkah Paulus juga disiksa? Pernah. Pernahkah Paulus dipermalukan? Pernah. Kenapa dia tidak keluar satu pikiran dendam? Kenapa dia tidak punya satu pikiran yang akan menyakiti orang lain? Di sini kita baru belajar. Paulus katakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berarti di dalam bagian ini, Paulus pun punya satu pengalaman kemenangan. Bagaimana pikiran dia menjadi pikiran yang selalu selaras dengan pikiran Tuhan. Apakah Paulus mungkin melalui pikiran dia bisa punya dendam? Mungkin, dia manusia biasa. Dalam konteks yang dekat, apakah Petrus pada waktu mengajarkan ini, dia pernah mau marah? Pasti pernah dia mau marah. Apalagi kita tahu ketika Yesus ditangkap, siapa yang memotong kuping daripada tentara Roma? Petrus. Orang nelayan itu emosinya banyak terganggu. Makanya orang bilang ini, orang nelayan rata-rata kasar. Kedua, kesabarannya juga tergantung dengan situasi, mut-mutan. Kalau mau belajar sabar,
berelasilah dengan seorang petani katanya. Petani kalau nggak sabar, nggak akan bisa menanam biji sampai menghasilkan akan setiap buah. Jadi kalau seorang petani dari nanam, dari biji-bijian, nggak bisa dia langsung kehilangan kesabaran. Hai biji, kapan kamu bertunas? Kapan kamu keluar daun? Kapan kamu keluar buah? Terus kita paksa, kita kasih pupuk supaya dia cepat. Itu nggak akan bisa. Petani taat dengan hukum alam. Dia taat menjaga dan melihara supaya tidak kena akan penyakit dan segala sesuatu. Sabar. Maka orang bilang, kalau mau melatih kesabaran berelasi dengan orang petani. Tapi itu tidak membangun. Yang bagus engkau berelasi dengan orang di laut. Kasar. Kenapa orang di laut biasanya kasar? Mereka tuh biasa berelasi di laut. Kalau manggilnya pelan, suara ombak, suara angin gak kedengeran. Dan waktu kalau orang kerja di nelayan itu, saudara, menghadapi ombak, nggak bisa pelan-pelan. Datang ombak, sabar ya om, tenang dulu. Nggak bisa kayak gitu. Ombak udah hancur baru sabar, nggak bisa. Maka disitulah orang tuh dilatih untuk tanggap dan kerja dan motorik dengan cepat. Di dalam bagian ini, Petrus latar belakangnya seorang nelayan. Cepat, motorik yang tepat, mengatasi setiap ombak yang ada, dan dia terlatih untuk itu. Tapi ketika dia menjadi pengikut Tuhan, dilatih bermental seperti orang apa? Petani, sabar. Sabar. Nah, di dalam bagian ini, ternyata kita bisa melihat dua hal ini menjadi indah. Pikiran kita harus kita tawan. Sudah ditawan, diapain? Ditaklukkan kepada Kristus. Menjadi pertanyaan, apakah benar pikiran kita bisa liar? Engkau ada di gereja ini, mikirannya udah pulang ke sana. Setelah itu, seorang anak pikir, aduh Pak Tumpal khotbahnya lama, aku kan mau main game, liar. Seorang istri sudah berpikir, aduh besok anak-anak mulai sekolah, pakaian belum disetrika, baju bilang gini banyak lagi apa. Wah, pikirannya liar. Bisa gak kayak gitu? Bisa. Engkau ada di kantor, pikiranmu mengandung dosa. Bisa. Engkau ada di gereja, pikiranmu mengandung dosa. Bisa. Nah, di dalam bagian inilah diingatkan. Ketika kita punya satu penguasaan diri berkaitan dengan pikiranmu yang bisa mempengaruhi kamu punya perasaan, yang bisa mempengaruhi kamu punya tindakan. Dikatakan, jikalau ada sesuatu yang liar, jikalau ada pikiranmu yang tidak mengarah untuk kemuliaan Kristus, tawan, taklukkan kepada Kristus. Jangan ikuti pikiran-pikiran yang liar. Jangan ikuti pikiran-pikiran daripada suara-suara setan. Karena disitulah kita akan hancur dan kita akan mempermalukan nama Tuhan. Jadi di dalam bagian ini, pikiran kita, hati-hati, jangan liar. Waktu engkau disiksa, waktu engkau dipermalukan, pikiranmu bisa dendam. Nanti. Ingat, kita bukan pendendam. Kita bukan pemarah. Kita harus sabar, kita harus punya penguasaan diri. Jadi taklukkan pikiran di bawah Kristus. Oke. Berkaitan dengan lidah, mari kita baca Amsal 21-23. 1, 2, 3, iya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Tidak sedikit orang akhirnya tidak bisa berelasi, tidak bisa dihargai, tidak bisa dihormati, tidak bisa dipercaya. Karena apa? Kelemahan mulut. Mulut mendahului daripada kecerdasan. Mulut mendahului daripada karya. Mulut mendahului daripada bukti bahwa dia bisa diandalkan. Di dalam bagian ini, saudara, Amsal sudah mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan dosa mulut. Jangan bicarakan orang lain yang bersifat negatif. Bicarakan orang lain yang bersifat positif, keunggulannya, keberhasilannya, itu boleh. Jangan bicarakan orang yang tidak punya nilai membangun orang itu. Jangan bicarakan akan atasanmu, bawahanmu, sistem penuh dengan penggerutuan dan lain-lain. Karena mulut kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi mulut kita harus mengandung damai, mengandung kebenaran, mengandung kegunaan. Maka 7 perkataan Yesus di salib itu membuktikan
Yesus punya penguasaan diri dalam berkata-kata. 7 perkataan Yesus di salib adalah perkataan yang sampai saat ini tidak akan terlupakan. Dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Di dalamnya ada penginjilan. Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di paradis. Penjahat di sebelah Yesus bertobat, menerima dia, mengakui Yesus sebagai Raja. Itu mengingatkan kita, kalau engkau bisa punya penguasaan diri. Penjahat yang pertama menghina Yesus. Yang kedua menghina Yesus. Karena orang itu melihat kesabaran Yesus, penguasaan diri Yesus. Waktu berapa jam, itulah kesaksian hidup. Ternyata Yesus tidak banyak bicara. Orang itu sendiri yang menghina. Akhirnya dia ngomong kepada temannya, masihkah engkau terus menghina Yesus? Kita layak menerima ini, tetapi dia tidak. Kenapa saudara? Karena dia mengamati. Yesus dipermalukan, dihina, dia tetap punya penguasaan diri. Jadi kesaksian Yesus yang tidak berkata-kata dengan penuh, yang menghina orang lain, dia tenang-tenang, membuat satu kesejukan untuk dia akhirnya berhenti. Ini bukan manusia, ini pasti Allah. Aku saja penjahat diginiin saja, sudah emosiku terganggu luar biasa. Ini orang luar biasa. Maka dia teringat, pada waktu dia hidup pernah dia mendengar siapa Yesus, Raja, anak Daud, penguasa. Saat itulah dia berubah pikiran, langsung berkata, Yesus, ingatlah akan daku, jikalau engkau akan datang sebagai Raja. Itu iman orang Yahudi. Begitu. Dia mempercayai Yesus sebagai Raja. Dan Yesus langsung berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di paradis, di surga. Nah, di situ mengajarkan kepada kita, hati-hati dengan dosa lidah. Yakobus mengingatkan, kapal yang besar bisa diatur, bisa dikendalikan oleh hanya setir nakoda yang kecil. Tapi lidah yang tak bertulang ini loh, yang kapalnya cuma kita ini 170, 180, kadang-kadang susah dikendalikan. Kenapa saudara? Kenapa? Karena kita belum teringat dan kita belum komitmen. Hidup kita sudah ditebus oleh Kristus. Salah satunya juga lidah. Jadi hati-hati ya. Jangan banyak bicara. Sedikit bicara buat orang bertobat. Sedikit bicara buat orang makin cerdas. Sedikit bicara membuat orang sadar siapa dirinya. Itulah kita. Jadi jangan boros banyak ngomong. Jadi di sini saudara, itu bagian yang kedua. Dengan mulut, hati-hati. Nah, yang ketiga dengan mata. Mari kita baca Matius 6:22-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Hati-hati dengan mata. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Abu-abu. Jadi mata. Yesus mengatakan, hai laki-laki, jika engkau melihat wanita, jangan engkau menginginkannya. Apa yang kau inginkan? Mungkin kau berpikir asosiasi pornografi, porno aksi kepada perempuan itu. Kenapa? Karena kamu melihat dan menginginkannya. Kalau engkau melihat yang nggak sengaja, boleh. Tapi kalau dengan sengaja engkau lihat banyak perempuan, kamu langsung ikut katekisasi ulang di sini. Ya. Tapi kalau engkau lagi pergi, pas lewat wanita cantik nggak sengaja, yang udah lewat, tapi jangan, wah ini anugerah. Ikutin terus. Itu matamu mata keranjang, bahasa orang gaul itu semua. Ya. Dan juga wanita. Ya, dosa matamu pergi ke mall, lihat pakaian bagus dari atas sampai bawah, dari samping itu, habis itu masuk ke dalam lihat harganya, cek foto, tek, bulan depan akan beli. Atau diingat-ingat nanti kalau ada pesta, ada apa, ini pakaian. Jalan-jalan lagi, wah sepatu, dipoto lagi,
Ingat bandrol harganya berapa, tahun depan ada diskon gak kira-kira, dilihat lagi, lihat lagi. Kenapa? Kelemahan wanita adalah salah satunya juga di mata. Tapi kelemahan yang paling kuat adalah laki-laki. Perempuan kelemahan paling kuat di mana? Mendengar. Ya, jadi hearing wanita itu bahaya. Jadi kalau wanita dirayu bisa jatuh dia. Kalau laki-laki diterus kasih penglihatan yang indah bisa jatuh dia. Maka Alkitab mengatakan, Daud main ke atas rumah melihat wanita, bukan mendengar nyanyian wanita. Nah, tapi intinya hati-hati dengan dosa mata. Hati-hati. Internet bisa menjebak kita kepada pornografi, nanti ujung-ujungnya bisa porno aksi, dosa mata. Hati-hati. Jadi disinilah kita diingatkan oleh Petrus. Perlengkapi dirimu, persenjatai pikiranmu dengan kesabaran menghadapi penderitaan. Penguasaan diri berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan lidah, berkaitan dengan mata. Mari kita baca bagian ini, 1, 2, 3 iya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Waktu engkau menderita, engkau punya kesabaran. Di atasnya engkau punya penguasaan diri. Tetapi pada waktu kamu menghadapinya, tetap engkau pelayanan. Tetap engkau mengutamakan pemberitaan Injil. Tetap engkau bagaimana hidup bagi Tuhan. Jangan akhirnya minta izin. Saya minta cuti 3 bulan ini. Tidak pelayanan. Tidak ikut PI ke rumah sakit. Kenapa? Sedang ada penderitaan. Nggak bisa. Justru engkau ada pergumulan. Justru engkau ada tantangan. Justru engkau ada masalah. Justru saat itulah imanmu sedang diuji. Jadi kalau kamu mau kuat, maka hadapi semua itu dan tetap mengutamakan tugasmu dalam memberitakan Injil. Tetap engkau melayani Tuhan, itulah anak Tuhan. Jadi di dalam bagian ini kita diajarkan oleh 2 Timotius 4 ayat 5. Engkau ada pergumulan, engkau ada kesulitan, engkau ada kelemahan, engkau ada tantangan, engkau ada penderitaan. Itu latihan iman. Tapi pekerjaan pemberitaan Injil dan pelayanan harus terus dikerjakan.